Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang Allah Ta'ala agungkan, kita bisa berjumpa untuk berbuat baik. InsyaAllah semoga Allah kabulkan dan Allah terima sebagai amal baik. Kita akan membahas kajian dengan judul tujuan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Allah tidak memilih yang lain, tapi memilih Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi sebagai nabi akhir zaman dan sekaligus sebagai rahmat dan nikmat paling besar yang Allah berikan kepada manusia-manusia di akhir zaman ini. Beliau mendapatkan keistimewaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agama Islam merupakan agama yang punya keistimewaan yang tinggi yang tidak ada pada agama yang lain. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Nabi SAW bersabda yang artinya sungguh Allah itu telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak cucu dan seterusnya. Yang terpilih adalah Kinanah. Kemudian dari Kinanah terpilihlah Quraisy, anak dari Kinanah, Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah. Ulama berselisih pendapat, Allah Ta'ala alam. Siapakah Quraisy itu? Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah. Nah, dari Kinanah ini dipilih Quraisy. Nah, dari suku Quraisy terpilihlah siapa? Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dan dari Bani Hashim terpilihlah beliau, wastafani, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah menyampaikan, dari hadis ini bisa diketahui bahwa Nabi SAW itu berasal dari inti-inti keluarga yang baik, inti-inti dari keluarga-keluarga terpilih. Mereka semua adalah keluarga-keluarga yang baik-baik saja, bahkan keluarga yang paling mulia. Semuanya terlahir dari pernikahan yang sah, tidak ada yang lahir dari perzinaan. Dan beliau itu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terlahir dari keluarga-keluarga yang baik-baik, yang terbaik, beliau juga memiliki akhlak-akhlak yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Beliau dari keluarga baik dan akhlaknya baik. Nah, dahulu orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal kejujuran beliau, keluarga beliau yang baik, tapi mereka menolak kebenaran yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Apakah mereka itu tidak mengenal rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya? Jadi apakah yang membuat mereka itu tidak mengikuti kebenaran adalah mereka enggak kenal rasul mereka? Jawabannya tidak, mereka kenal sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sudah pernah menjuluki beliau dengan Al-Amin, yang terpercaya.
yang amanah. Bahkan mereka juga saat Nabi SAW berdakwah jahriyah ya, apakah kalian pernah melihat aku berdusta? Maka mereka menjawab, ma jarrabna al-kadhiba, kami enggak pernah lihat engkau berdosa sekalipun. Jadi mereka tuh sudah kenal Nabi SAW, tapi mereka tidak mau mengikuti beliau. Maka pesan dari ayat ini, pentingnya untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak bukan karena tidak tahu, tapi karena fanatik dengan tradisi jahiliyah. Karena taklid buta terhadap para pemimpin atau tokoh-tokoh mereka. Maka penting buat kita semua ikhwan fillah rahimakumullah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW atau mempelajari sirah nabawiyah. Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah dalam salah satu videonya menyampaikan bahwa ulama itu banyak sekali yang sudah menulis sirah-sirah Nabi atau buku sirah Nabi. Lebih dari 50 judul buku. Kemudian beliau menyampaikan bahwa guru kami Syekh bin Baz, kata beliau ya, merekomendasikan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad terkait buku sirah. Di buku sirah banyak, buku sejarah Nabi banyak. Yang direkomendasikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah buku kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang panjang lebar bicara tentang sirah. Bahkan tidak hanya sirah saja, ada muatan-muatan akidah yang beliau tulis dalam kitab tersebut. Jadi kalau mau beli kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, berapa jilid Ustaz? 5 jilid yang hafal gitu ya. Nah kemudian kalau tadi ada kitab yang direkomendasikan, ada kitab yang tidak boleh dibaca karena berbahaya isinya. Di antaranya adalah kitab Al-Aghani karya Abul Faraj Al-Asbahani. Kitab sirah ya, tapi nggak boleh dibaca ini ya, nggak boleh. Atau kitab yang kedua Al-Iqil Farid karya Ibn Abdi Rabbih Al-Andalusi, nggak boleh dibaca juga karena isinya cerita-cerita batil, cerita-cerita dusta bohong tentang Nabi SAW dan juga tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah ya? Disilakan diniatkan, semoga saya dimudahkan beli kitab Zadul Ma'ad dan bisa paham gitu ya. Nabung sejak sekarang. Nah, sementara kitab yang akan dibaca pada malam ini, kita ringkas karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang juga penulis Ar-Rahiqul Makhtum ya, yang judulnya Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Rawdah, taman, Al-Anwar, cahaya-cahaya begitu, tentang sirah Nabi yang terpilih. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Kita mulai ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan buat kita semua. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna siratan nabawiyyata min ashrafi al-ulumi wa azziha wa asnaha hadafan wa matlaba. Sungguh sirah nabawi itu, buku sirah nabawi atau pelajaran sirah Nabi, termasuk ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling luhur, ilmu yang paling tinggi, tujuan dan maksudnya. Syekh atau penulis rahimahullah menyebutkan ini supaya kita paham sirah Nabi itu penting buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak pernah belajar.
Ilmu yang paling mulia tujuannya, ilmu yang paling luhur, ilmu yang paling tinggi maksudnya. Karena berhubungan dengan Rasul yang paling agung, berhubungan dengan Nabi yang terpilih, berhubungan dengan seorang Rasul yang diangkat oleh Allah SWT sebagai insan yang menerangkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita ketahui sejarah hidup beliau, karena dengan itu kita akan mengenal Islam. Kemudian Syekh mengatakan, biha ya'rifur rajulul muslimu ahwala dinihi wa nabiyyih. Dengan sirah Nabi, awas ngato, seorang muslim dan muslimah tentunya akan tahu bagaimana agamanya, bagaimana keadaan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Allah utus untuk menerangkan risalah ilahiyah melalui lisan beliau, melalui perkataan beliau, perbuatan beliau, termasuk juga diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan beliau menjadi penjelasan tentang Islam. Sikap-sikap beliau menjadi penjelasan bagi agama Islam. Maka dari beliaulah kita mengambil akidah, mengambil ibadah, mengambil akhlak. Dari mana? Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis beliau. Beliau berbicara tentang akidah, mari kita ambil. Beliau berbicara tentang ibadah, mari kita ikuti. Beliau berbicara tentang akhlak, mari kita teladani. Kapan beliau marah, mari kita teladani. Beliau marah hanya kalau syariat itu dilanggar. Kalau harga diri disinggung, beliau nggak marah ya, nggak baperan itu. Beliau adalah teladan bagi para orang tua, teladan bagi para anak, teladan bagi para pemimpin, teladan bagi orang-orang yang beribadah, teladan bagi orang yang berzikir dan lain sebagainya. Karena itulah kalau orang belajar sirah dengan maknanya yang luas, tujuannya bukan untuk sekedar baca-baca cerita, bukan. Tujuannya bukan sekedar selesai membaca, tidak, tapi untuk mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil hidayah. Karena beliau mengajarkan petunjuk-petunjuk yang terbaik dalam makan, minum, buang hajat, dalam jihad. Bagaimana beliau memperlakukan orang yang benci kepada beliau, bahkan ya. Maka sebagian seorang yang belajar sirah itu membaca sirah untuk mengambil pelajaran-pelajaran, untuk meningkatkan cinta kita pada beliau, untuk mengetahui keagungan-keagungan beliau dan lain sebagainya. Karena itulah ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah, ada perkataan dari Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang wafat tahun 1198 Hijriah. Beliau sampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah SAW itu timbangan paling inti. Kalau di sini mungkin ada timbangan sendiri, ada tradisi. Di tempat lain ada tradisi yang harus dihormati. Di tempat lain ada etika-etika yang harus diagungkan misalnya. Maka semua itu harus ditimbang dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita muslim dan muslimah, karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya harus ditimbang dengan beliau.
Fa'alaihi tu'radul asya, maka semuanya harus ditimbang terhadap beliau atau dengan beliau. Semuanya ya. Daerah sana punya keyakinan begini, ditimbang cocok apa tidak dengan ajaran Nabi. Di daerah yang lain ada tradisi begini-begini, cocok apa tidak? Di tempat yang lain ada namanya pesta lempar makanan gitu ya. Ini boleh apa tidak? Makanan kok dilempar-lempar. Atau di negara yang lain ada pesta buah, perang buah, gitu. Buah dilempar-lempar juga. Maka semuanya ditimbang dengan Nabi Muhammad SAW, dengan petunjuk beliau. Fa'ali tu'radul asya ala khuluqihi, ditimbang dengan akhlak beliau. Wasiratihi, ditimbang dengan suluk beliau, sirah beliau. Wahadi, dan ditimbang dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa fawal haq, yang cocok, yang sejalan, maka itu yang benar. Wa ma khalafaha, yang bertentangan maka salah. Ini perkataan siapa tadi? Imam siapa? Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ibnu Uyainah wafat tahun 198. Silakan diingat-ingat, silakan dicatat, penting ini. Bekal kita dalam dakwah, bekal kita dalam memahami Islam juga. Oh, segala sesuatu harus ditimbang dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan Islam yang ditimbang dengan masyarakat, salah. Bukan Islam yang ditimbang oleh kemauan manusia, salah juga, nggak bisa, nggak boleh. Hawa nafsu kita ini harus ditimbang dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Jadi itu diantara tujuan pertama disampaikan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Seorang muslim akan tahu agamanya dan tahu keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa ma syarrafahu Allah ta'ala bihi min arumatil asli wa karamil muhtaddi. Juga untuk mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apa yang dimaksud oleh Syekh? Berupa asal-usul keluarga yang baik dan mulia. Yang tadi sudah agak disinggung sedikit ya. Beliau itu dari keluarga yang paling mulia pada masa itu dan juga masa yang akan datang. Bukan paling kaya, tapi paling mulia dari garis bapak, ayah atau garis ibunya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dari suku Quraisy. Beliau dari Bani Hashim. Kakeknya Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah. Quraisy adalah suku yang paling dihormati. Suku yang dihormati oleh masyarakat Arab waktu itu. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Quraisy secara khusus. Mereka itu dihormati oleh suku-suku yang lain. Kalau mereka lewat dihormati. Maka Allah ingatkan, hendaknya itu menjadikan mereka mensyukuri Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara Hashim, keluarga besar beliau, sehingga beliau disebut Al-Hashimi, Bani Hashim, yang mewarisi kehormatan dan juga kekuasaan Qusay dalam memberi minum jamaah haji dari air Zam-Zam dan juga dalam mengumpulkan harta-harta suku Quraisy untuk diberikan kepada jamaah haji yang memerlukan bantuan. Jadi punya kewenangan yang luar biasa Hashim itu. Sementara Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, beliau adalah wa'adhu muqadran, orang yang paling tinggi derajatnya pada masa itu, pada masa Abdul Muttalib.
Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari Abdul Muthalib pada masa itu. Paling dihormati, sampai-sampai Abu Lahab pun menghormatinya. Sementara Abdullah, bapak beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah putra Abdul Muthalib yang paling afif, paling terjaga kehormatannya. Lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW dari Abdullah dan dari ibu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Dan ibu beliau pun dari keluarga terbaik, sehingga terkumpullah dua keluarga terbaik yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik yang kemudian Allah Ta'ala pilih sebagai Rasul dan Nabi akhir zaman alaihi salatu wassalam. Thumma ma akramahu bihi min ikhtiyari lil wahyi war risalah. Kemudian untuk mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu berupa terpilihnya untuk mengemban wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia seperti manusia yang lain. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku itu manusia seperti kalian, tapi yuha ilaihi. Ini yang membedakan beliau dengan yang lain-lain. Manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, bisa sakit, bisa capek, butuh tidur dan lain-lain. Tapi beliau itu dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban wahyu dan risalah dari Allah taala. Maka harus diimani kalau beliau adalah seorang nabi dan rasul. Maka beliau harus ditaati secara mutlak karena apa yang beliau sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu beliau, bukan dari kemauan beliau, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ucapan beliau, sabda beliau, ketetapan beliau itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditaati, harus diperhatikan, harus diutamakan, dinomor satukan. Bahkan sayangnya Nabi SAW itu mengalahkan sayangnya seorang ibu terhadap putra putrinya. Kalau orang tua kadang-kadang menjerumuskan anaknya, beliin ini itu, bu beliin ini, beliin, pak beliin ini, beliin. Ternyata malah merusak atau melalaikan anak dari kewajiban-kewajiban. Nah, Nabi SAW lebih sayang kepada umat dengan sayang yang mengalahkan sayangnya ibu kepada anak-anaknya. Maka kewajiban kita menaati beliau, patuh kepada beliau, menghormati beliau, dan jadikan petunjuk beliau sebagai jalan hidup kita. Wa hamli 'ibbil da'wati ilaihi wa ila dinihi. Dan untuk mengetahui beban dakwah yang beliau emban, ya, untuk mendakwahi manusia kepada Allah Ta'ala dan juga kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Rasul, dapat wahyu, dan berkewajiban mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia, dan berkewajiban mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang belajar sirah akan tahu dakwah beliau itu mengajak manusia kepada Allah, bukan untuk pribadi. Dengan demikian para dai, siapapun yang berdakwah hendaknya mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada diri sendiri. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Inilah jalanku, menyuruh kepada Allah di atas basirah, dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Tsumma ma qama bihi min badlil juhudi al-mutawasilah, juga untuk mengetahui apa yang sudah beliau lakukan berupa usaha-usaha, tenaga-tenaga yang terus-menerus, yang tidak pernah putus, ya. Beliau dakwah terus, mengajar manusia terus, ya.
tidak putus asa, bahkan sedih kalau ada orang itu menolak dakwah beliau. Jihad juga beliau lakukan. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat Dhatul Riqa, perang kelima ada Khandaq, tahun keenam ada Sulh Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, tahun ketujuh ada perang Khaybar, tahun ke-8 ada Fathu Makkah, dilanjutkan dengan perang Hunain. Dari tahun 9 ada perang Tabuk melawan orang Romawi, yang jaraknya antara Madinah dengan Tabuk itu lebih dari 600 kilo. Itu yang sudah dilakukan atau diantara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan yang besar untuk mendakwahkan Islam. Maka seorang dai mengambil pelajaran bahwa jalan dakwah itu berat memang. Harus sabar, tahan mental, tidak mudah goyang. Karena itu jalan yang ditempuh para nabi dan para rasul. Wa ma'anahu minal bala'i wal mihani fi hadha sabil, dan juga untuk mengetahui apa-apa yang beliau alami berupa ujian dan cobaan dalam jalan ini, dakwah ilallah azza wa jalla. Ujian-ujian, cobaan-cobaan, beliau disebut tukang sihir, dikatain sebagai majnun, orang gila. Padahal mereka tahu Nabi SAW itu bukan seperti itu. Beliau tidak pernah gila, bahkan beliau adalah orang yang paling sempurna akalnya, sehingga dipilih atau diridhoi orang-orang suku Quraisy saat menjadi penengah siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad setelah dipugar Ka'bahnya, ya. Beliau tidak pernah minum khamar, nggak pernah mengikuti malahi atau permainan-permainan atau hal yang melalaikan dilakukan orang-orang jahiliyah. Beliau selamat dari kesyirikan, tidak pernah menyembah berhala-berhala. Tapi karena orang itu pengennya menentang Islam, maka muncullah perkataan-perkataan seperti itu supaya menghalangi orang dari Islam. Disebut tukang sihir, disebut orang gila, disebut penyair, padahal beliau tidak bisa bersyair. Atau disebut cerita-cerita atau kisah-kisah orang dahulu, disebut kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu, asatirul awwalin, ya. Bahkan dari keluarga sendiri ada yang menyakiti beliau dengan ucapan-ucapan buruknya. Abu siapa? Abu Lahab. Dakwah ke Taif beliau pun dilempari berdarah-darah. Beliau pun pernah mengalami kekalahan di perang Uhud. Ini ujian-ujian dakwah, ujian-ujian yang dialami Nabi SAW dalam jalan dakwah ilallah azza wa jalla. Nah, orang yang belajar sirah akan tahu semacam ini, dan kemudian mengambil pelajaran yang penting. Jalan dakwah itu berat, tapi harus sabar dan terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Wa ma hawdiya bihi min jambi dzalik min nusratillahi wa ta'yidi bi junudi ghaibihi al-maknun wa malaikatihi al-bararatil kiram. Selain itu juga ketika orang belajar sirah Nabi, dia akan tahu apa yang diperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi apa yang dialami beliau berupa kesulitan-kesulitan, sekarang apa yang beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan Allah. Padahal pasukannya sedikit. Di perang Badar pasukan sedikit dan tidak siap untuk berperang. Karena persiapannya hanya untuk menghadang kafilah suku Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan saja. Tapi Allah tentukan, Allah takdirkan harus ada perjumpaan, pertemuan
antara dua fariqain ini, pasukan muslim dan orang-orang kafir yang memang siap untuk berperang. Jumlahnya pun 3 kali lipat, dipimpin Abu Jahal dan konco-konconya gitu ya. Allah menangkan dengan kemenangan yang gemilang. Demikian juga di perang-perang yang lain. Kebanyakan kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, tapi Allah tolong mereka karena iman mereka, karena keikhlasan mereka, karena ketulusan mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akidah seorang muslim. Pertolongan itu datang dari Allah. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam belajar sirah kita akan tahu apa yang diperoleh Nabi SAW dari Allah berupa pertolongan dan kemenangan darinya, juga dukungan dari Allah Azza wa Jalla melalui tentara-tentara gaibnya, malaikat-malaikat yang baik dan mulia, termasuk juga pasukan namanya angin yang meluluhlantakkan pasukan kaum Ahzab ya, di perang Ahzab atau perang Khandaq, ada angin, ada hawa dingin yang kemudian mengalahkan mereka dan akhirnya mereka bubar. Wa taujihil asbab, juga dengan melalui sirah nabawiyah kita akan tahu arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus ditempuh ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipilih supaya orang menang, supaya orang itu sukses, supaya orang itu bahagia, supaya orang selamat dunia akhirat ya. Wa inzalil barakat, dan juga akan mengetahui Allah menurunkan keberkahan-keberkahan kepada Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Wa khawariqil adat, dan juga untuk mengetahui kejadian-kejadian luar biasa yang biasa disebut dengan mukjizat. Nah, dengan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seseorang akan tahu Nabi saya itu seperti apa kedudukannya, setinggi apa. Tinggi sekali. Akhlaknya bagaimana? Sangat mulia. Bagaimana kemuliaannya? Sangat tinggi. Bagaimana kecintaan Allah kepada beliau? Sangat tinggi karena beliau Khalilur Rahman. Maka akan mendapatkan manfaat-manfaat banyak dari mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini yang disampaikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Muwarrifuri rahimahullah ta'ala. Ada tambahan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam tulisan beliau Min Fawaid Dirasati Sirah Nabawiyah ya, sebagai pengayaan supaya kita tambah paham bahwa belajar sirah itu penting. Belajar sirah itu bukan hafal tahun saja, hafal kejadian saja, tahun ini kejadian begini, tahun itu perang apa dan lain-lain, tidak. Tapi supaya kita bisa merengkuh atau mengambil manfaat-manfaat yang banyak dari belajar sirah nabawi. Beliau sampaikan ada banyak ya, ada 10 ya. Yang pertama, di antara manfaat belajar sirah Nabi adalah mengenal petunjuk beliau terkait akidah, ibadah dan akhlak. Allah sudah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Maka orang yang mempelajari sirah Nabi SAW akan mengetahui keteladanan yang terbaik dari Nabi SAW dalam masalah akidah, akhlak, dan juga ibadah. Yang kedua, belajar sirah Nabawi akan menjadi mizan yang tadi sudah kita singgung, mizan timbangan buat kita menilai ini benar apa salah, ini lurus atau melenceng, ini hak atau batil. Timbangannya sirah Nabawi, petunjuk Nabi SAW. Tadi sudah disampaikan perkataan siapa? Imam Sufyan
ibn Uyainah. Tolong diingat-ingat, Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah yang wafat tahun 198 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Faedah berikutnya, orang yang belajar sirah Nabi, kata beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr, akan terbantu dalam memahami Al-Quranul Karim. Belajar sirah Nabi akan terbantu memahami Al-Quran, karena beliau akhlaknya adalah Al-Quran, karena beliau sudah mengamalkan semua kandungan Al-Quran. Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Di faedah belajar sirah yang ketiga menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr, akan membantu kita memahami Al-Quranul Karim. Nomor 4, faedah berikutnya akan menguatkan cinta kita kepada beliau. Orang itu fitrahnya suka pada orang yang baik, suka kepada orang yang sayang, kepada orang yang perhatian. Nah, beliau adalah orang yang terbaik, orang yang paling sayang, orang yang paling mulia. Maka mempelajari sirah beliau akan membuat orang umat ini cinta kepada Nabi SAW, kemudian menjadikan beliau sebagai teladan, rujukan, referensi. Faedah berikutnya, meningkatkan iman. Belajar sirah itu akan meningkatkan iman, karena berhubungan dengan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, berhubungan dengan iman kepada para nabi dan para rasul, ya. Kita akan melihat mukjizat-mukjizat beliau, ya. Jadi beliau itu orang yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan iman. Ya, salah satu faktor meningkatkan iman adalah membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya nomor 6, akan membantu memahami Islam, membantu kita dalam memahami Islam. Karena beliau adalah orang yang mempraktekkan agama Islam, ajaran-ajaran Islam semuanya. Diringkas saja, ya. Nomor 7, akan mengenalkan kita manhaj dakwah yang benar. Beliau berdakwah, beliau dai, mengajak kepada shiratal mustaqim, wa innaka latad'uhum ila shiratal mustaqim. Sungguh engkau itu mengajak orang kepada jalan yang lurus. Nah, dakwah beliau itu bagaimana? Betul, beliau itu lembut, betul. Beliau itu sayang, betul. Tapi yang perlu diingat-ingat adalah beliau memulai dakwah dan fokus dakwah untuk mendakwakan tauhid, baik di Mekah ataupun di Madinah, saat damai ataupun saat beliau dalam kondisi perang. Beliau perhatian dengan dakwah tauhid. Inilah dakwah yang betul-betul akan menyelamatkan orang. Kalau orang sudah bertauhid, sudah, alhamdulillah. Dakwah tauhid, dakwahnya para nabi rasul itu dakwah yang di situ ada hikmah dan juga akal, istilahnya Syekh Rabi, ya. Hikmah, karena ini adalah yang paling utama. Kewajiban utama seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang dai mengawali dakwahnya dengan mengajak orang, ayo ibadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, dia sudah melakukan yang paling hikmah, paling bijak. Karena fokus pada perkara yang paling prioritas, paling penting dalam Islam. Tapi kalau dakwahnya akhlak dulu, tauhidnya nanti malah bikin ribut, ya. Nanti bikin ini dan itu. Ini tidak hikmah. Akhlaknya baik tapi menyekutukan Allah, ya buat apa?
Ahlaknya baik tapi masih melakukan praktek melarung kepala kerbau di laut gitu ya. Ahlaknya baik tapi masih takut dengan khurafat-khurafat, takut dengan film horor gitu. Ya, film horor itu merusak akidah ya. Masa orang sudah di alam barzah bisa gentayangan? Ini sopora. Tidak bisa. Mati ya sudah. Kalau dapat naim al-qabr, dapat nikmat kubur, ya dia akan merasakan nikmatan, nggak akan mau pergi. Kalau dapat siksa, nggak akan bisa melarikan diri. Selesai. Oh, ada gentayangan setan itu. Oh, gentayangan karena ditabrak. Lah, nomor 8 ya. Dengan belajar sirah Nabi, kata Syekh, akan membuktikan beliau selesai benar-benar utusan Allah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak bohong. Bukan nabi palsu, tapi beliau betul-betul seorang nabi, betul-betul seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau. Nomor 9, dengan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terbuka pintu-pintu hidayah yang akan membuat orang menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau menaati beliau dapat hidayah. Petunjuk beliau hidayah yang terbaik. Jadi nomor 9 ini, orang belajar sirah Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, bangun tidur setelah atau mau tidur, itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, sejarah Nabi SAW adalah dengan mengetahui sejarah beliau, seorang muslim akan tahu jalan hidup yang seharusnya dia ikuti. Nomor 10. Nomor 11 apa? Alhamdulillah. Selesai kita. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah mengingatkan ada 3 golongan orang terkait ilmu tentang sirah Nabi. Ada yang mustakthir, yang banyak tahu tentang beliau. Ada yang muqil, ada yang agak-agak tahu, sedikit tahu ya. Ada yang mahrum, yang terhalangi, nggak tahu apa-apa. Maka sekarang kita pilih yang mana? Yang pengen banyak tahu tentang beliau, atau yang agak-agak tahu, sedikit tahunya, atau yang malah nggak mau tahu. Naudzubillah. Tentu pilihan yang pertama. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW yang berisi doa yang pantas untuk kita hafalkan ya. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Coba ditulis coba. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu, imanan la yartaddu, wa na'iman la yanfaddu. Allahumma inna, sama-sama, nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ditulis apa enggak? Ya, diulang. Allahumma inna, yang
mau nulis ya. Yang ketinggalan nanti minta ke temannya. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau iman yang enggak lepas. Imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu, dan nikmat yang enggak habis. Wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin, dan kami mohon kepada Engkau membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, di jannah khuld yang paling tinggi. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, membersamai, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga khuld yang paling tinggi. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, semoga Allah berikan taufik kepada kita, melapangkan dada kita untuk menerima petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, dengan tulus dan dengan bulat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.